Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kepada Allah kita bersyukur, dan kepada Nabi Muhammad SAW kita bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan, nama saya Ifal Huzaifa, kelas PAI 5B. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan jiwa masa lanjut usia dalam Islam. Latar belakang. Masa lanjut usia merupakan fase kehidupan yang pasti dialami oleh setiap manusia. Masa lanjut usia atau lansia merupakan fase kehidupan yang ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang signifikan. Dalam perspektif Islam, usia lanjut dipandang sebagai periode yang syarat makna dan di mana seseorang diingatkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau melakukan muhasabah diri. Kemudian kajian perkembangan jiwa pada masa lanjut usia dalam perspektif Islam sangat penting karena ada dua alasan utama. Yang pertama yaitu semakin meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia menentu adanya pendekatan spiritual yang mampu memberikan ketenangan batin. Kemudian yang kedua yaitu Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana manusia mempersiapkan diri menuju akhirat kehidupan dengan baik. Kemudian selanjutnya yaitu kita masuk di rumusan masalah. Jadi ada dua, yang pertama yaitu bagaimana definisi perkembangan jiwa masa lanjut usia dalam Islam. Kemudian yang kedua, bagaimana tahapan perkembangan jiwa masa lanjut usia dalam Islam. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Yang pertama yaitu untuk memahami definisi perkembangan jiwa masa lanjut usia menurut perspektif Islam. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan jiwa masa lanjut usia dalam Islam, meliputi muhasabah, tazkiyatun nafs, tawakal, dan ridha hingga mutmainnah. Kemudian adapun manfaat penulisan, yang pertama yaitu teoritis. Teoritis memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian psikologi Islam, khususnya dalam memahami perkembangan jiwa lansia. Kemudian yang kedua yaitu praktis. Dapat dijadikan pedoman dalam pembinaan spiritual lansia agar mereka dapat menjalani masa tua dengan damai dan penuh makna. Kemudian yaitu sosial sampai religius, itu memperkuat peran keluarga dan masyarakat dalam mendampingi lansia melalui pendekatan sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya kita masuk pada definisi perkembangan jiwa masa lanjut usia dalam Islam. Jadi secara umum, usia lanjut adalah masa di mana seseorang telah mencapai kelemahan fisik dan mental serta semakin dekat kepada kematian. Dalam Islam, lanjut usia disebut dengan beberapa istilah seperti syekh, ajuz, atau kabir, yang semuanya merujuk pada orang yang sudah mencapai umur tua, baik laki-laki maupun perempuan dalam Islam. Masa lanjut usia dianggap sebagai tahap kehidupan yang penuh dengan hikmah, kebijaksanaan, dan potensi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkembangan jiwa masa lanjut usia dalam Islam mengacu pada pandangan Islam mengenai tahap kehidupan seseorang yang memasuki usia lanjut atau manusia tua, serta bagaimana proses perkembangan jiwa atau mentalitas mereka dipahami dalam ajaran Islam. Baik, selanjutnya yaitu usia lanjut menurut Al-Quran dan para ahli. Dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14 menyebut bahwa
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكروا لي ولوالديك إلي المصير. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dengan susah payah yang bertambah-tambah dan menyempihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua ibu bapakmu, hanya kepadaku lah tempat kembali. Dan adapun menurut para ahli, yaitu Zakia Darajat, seorang tokoh psikologi Islam Indonesia, masa tua adalah masa di mana seseorang tidak lagi mencari identitas sosial atau kesuksesan duniawi, tetapi lebih fokus pada kesiapan spiritual. Artinya, perkembangan jiwa di usia lanjut merupakan proses transendental yang mengarah seseorang pada kedekatan dengan Allah dan menerima terhadap takdirnya. Kemudian, tahapan perkembangan jiwa masa lanjut usia dalam Islam, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu tahapan muhasabah atau introspeksi diri. Kemudian yang kedua yaitu tahapan tazkiyatun nafs atau penyucian diri. Kemudian yang ketiga yaitu tahap tawakal dan ridho. Kemudian yang keempat tahap mutmainnah atau ketenangan jiwa. Kita akan bahas yang pertama yaitu tahap muhasabah atau introspeksi diri. Jadi muhasabah secara bahasa berarti menghisap atau menghitung. Sedangkan secara istilah spiritual dalam tradisi Islam, muhasabah adalah praktik introspeksi yang dilakukan seseorang hamba untuk menilai amal, niat dan kondisi batinnya, lalu memperbaiki yang salah dan meneguhkan yang benar. Kemudian Al-Quran mendorong sikap introspektif pada manusia. Salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan peringatan untuk menghisap diri adalah dalam surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Di samping itu, Rasulullah SAW menegaskan nilai muhasabah dalam sebuah hadis yang menyatakan bahwa al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang artinya, orang yang cerdas adalah yang menghisap dirinya dan meramal untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian dalam konteks lansia, muhasabah memiliki beberapa tujuan dan fungsi utama. Yang pertama yaitu menjadi mekanisme korektif spiritual. Kemudian yang kedua, mengurangi rasa penyesalan dan destruktif. Kemudian yang ketiga, menguatkan orientasi akhirat. Kemudian yang keempat, memperbaiki relasi sosial. Kemudian yang kelima yaitu mempromosikan kesejahteraan psikologis. Kemudian selanjutnya yaitu kita masuk pada pembahasan yaitu tahapan tazkiyatun nafs atau tahap yang kedua, atau biasa disebut dengan penyucian jiwa. Secara bahasa, tazkiyah berarti pembersihan atau penyucian, sedangkan nafs berarti jiwa atau diri. Dengan demikian, tazkiyatun nafs adalah proses pembersihan jiwa dari sifat-sifat tercelah dan menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji. Kemudian lansia dituntut untuk memfokuskan diri pada penyucian jiwa karena pada fase ini mereka semakin dekat dengan kematian, sehingga orientasi hidup bergeser pada akhirat. Al-Quran menegaskan pentingnya penyucian dalam jiwa. Firman Allah mengatakan bahwa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha, yang artinya sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sesungguh
seluruhnya orang yang rugi yang mengotorinya. Quran surah Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Adapun menurut para ahli, yang pertama yaitu Imam Al-Ghazali, Puspa Arum Yasinatul menegaskan bahwa dalam kitab Ihya Ulumuddin, Tazkiyatun Nafs merupakan inti dari tasawuf. Ia menyarankan pentingnya mujahadah atau kesungguhan dan riyadhah atau latihan spiritual untuk mencapai hati yang bersih. Konsep ini relevan dalam pendidikan Islam modern, di mana pembersihan jiwa menjadi dasar penting bagi siswa untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, menurut para ahli yaitu Ibnu Taimiyah, Fikri menyatakan bahwa Ibnu Taimiyah menekankan tazkiyah tidak hanya mencakup dimensi spiritual, tetapi juga ketaatan terhadap syariat. Penyucian jiwa harus dilakukan dengan mengikuti tuntunan Al-Quran dan Sunnah, bukan semata praktis mistis. Pandangan ini sejalan dengan visi Ibnu Taimiyah mengenai kepentingan umum dan kemakmuran dalam kerangka hukum Islam. Selanjutnya yaitu langkah-langkah praktis tazkiyatun nafs bagi lansia. Yang pertama yaitu taubat nasuha, kemudian yang kedua zikir dan doa, kemudian yang ketiga membaca Al-Quran, kemudian yang keempat ibadah sunnah, kemudian yang kelima meninggalkan sifat tercela, kemudian yang keenam yaitu meningkatkan akhlak mulia. Kita pindah ke tahapan yang ketiga yaitu tahap tawakal dan ridha. Tawakal berasal dari kata wakalah yang berarti menyerahkan atau mewakilkan. Sedangkan secara istilah tawakal adalah sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan ikhtiar secara maksimal. Sedangkan ridha adalah sikap menerima segala ketentuan Allah dengan lapang dada, baik yang menyenangkan maupun yang menyulitkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang menyatakan bahwa lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la ruziqatum kama turzaqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana, yang artinya seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian selanjutnya yaitu adapun pendapat menurut para ahli, yang pertama yaitu ada pada dalam jurnal studi Islam, studi ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis. Imam Al-Ghazali dijelaskan sebagai tokoh yang menekankan bahwa tawakal merupakan buah dari keyakinan kepada Allah. Menurutnya, orang yang bertawakal berarti mempercayakan seluruh urusannya hanya kepada Allah sambil tetap berusaha dan dengan sungguh-sungguh. Kemudian pendapat yang kedua dari Rahman Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dijelaskan bahwa ridha adalah derajat tertinggi dalam perjalanan spiritual. Ridha bukan hanya menerima takdir, tetapi juga merasa tentram dan bahagia dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu langkah-langkah tawakal dan ridha pada lansia. Yang pertama yaitu ikhtiar sesuai kemampuan, kemudian yang kedua adalah bersandar melalui doa, kemudian yang ketiga mengurangi kecemasan, kemudian yang keempat menerima ujian dan sabar, yang kelima yaitu memupuk syukur. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk pada tahap yang terakhir, atau kita sebut dengan tahap mutmainnah atau ketenangan jiwa. Jadi jiwa mutmainnah adalah kondisi jiwa yang tenang, tentram dan damai karena sepenuhnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilah ini merujuk pada Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai 28 yang berbunyi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Ayat ini menegaskan bahwa ketenangan jiwa merupakan puncak perjalanan spiritual manusia, di mana seseorang tidak lagi gelisah terhadap dunia, melainkan pasrah dan berbahagia bersama takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun pendapat menurut ahli yang pertama, yaitu Rahman, menjelaskan bahwa Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menekankan bahwa jiwa yang tenang atau mutmainnah merupakan hasil dari proses penyucian jiwa atau disebut dengan tazkiyatun nafs. Jadi proses ini melibatkan pembersihan hati dari sifat-sifat tercela dan pengisian dengan sifat-sifat terpuji yang pada gilirannya membawa kedamaian batin dan ketenangan jiwa. Kemudian pendapat yang kedua dari Suryani menemukan bahwa lansia yang memiliki jiwa tenang lebih siap menghadapi kematian. Ketenangan batin datang ketika hidup memiliki makna selaras dengan konsep Islam tentang mutmainnah. Dapat disimpulkan bahwa jiwa mutmainnah merupakan kondisi puncak dari kesehatan mental dan spiritual seseorang, terutama pada masa lanjut usia. Baik, selanjutnya yaitu implementasi jiwa mutmainnah pada masa lanjut usia. Yang pertama yaitu mengurangi kecemasan menjelang kematian. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas spiritual. Kemudian yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap ridho dan syukur. Kemudian yang keempat, menjadi teladan bagi keluarga. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari materi tadi yaitu perkembangan jiwa pada masa lanjut usia dalam perspektif Islam merupakan proses transendental yang menentukan individu untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun saran diharapkan dapat memperluas kajian dengan menambahkan referensi dari kitab klasik dan penelitian modern terkait psikologi Islam. Mungkin itu pemaparan materi dari saya. Akhirul kalam fa sabrul jami' wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.